Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So in this assignment, I will read the similarities between Indonesia and English proverb. What is mean here is that the two proverbs have the same meaning, even though the form of the proverb itself is different. So let's just take a look. Oke, halo semuanya. Jadi pada tugas kali ini saya akan membacakan persamaan peribahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang dimasukkan di sini adalah kedua peribahasa tersebut memiliki arti yang sama, walaupun bentuk peribahasanya sendiri itu beda. Oke, langsung saja kita simak. The first proverb is a bad workman blame his tools. This proverb in English is commonly used to describe someone who likes to blame something or someone when he fails or bad things happen to him. The proverb has a similar parable to the proverb buruk muka jangan cermin dibelah. Nah, peribahasa yang pertama adalah a bad workman blames his tools. Jadi, peribahasa ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang suka menyalahkan sesuatu atau seseorang ketika dia gagal atau terjadi hal buruk yang menimpanya. So, proverb itu memiliki perumpamaan yang serupa dengan peribahasa buruk muka cermin dibelah. Nah, kemudian yang kedua ada don't bite off more than you show. The proverb in English above means that it is very important not to do something or expect something beyond our ability. We can dream as high as possible, but we must still look at the reality that exists. In Indonesia, this parable is commonly referred to as the back of the moon. Yang dimasukkan dalam peribahasa yang kedua yaitu don't bite off more than you show. Artinya bahwasanya kita penting sekali untuk tidak melakukan atau berharap sesuatu di luar kemampuan kita. Kita boleh bermimpi setinggi-tingginya, namun harus tetap melihat pada realita yang ada. Dalam bahasa Indonesia, perumpamaan ini biasa disebut dengan pungguk merindukan bulan. Okay, then process to the third proverb there is no pain no gain. One proverb is also a popular and often used proverb. This proverb states that if we want to get great or satisfying results, we must work hard to achieve them. So, okay, there will be no success if we don't fight first. This proverb of course also has an Indonesian version of the proverb which is bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, yang dimaksud dalam peribahasa yang ketiga ini atau proverb yang ketiga ini adalah no pain no gain. Peribahasa yang satu ini juga merupakan peribahasa yang populer dan sering digunakan. Peribahasa ini menyatakan bahwa jika kita ingin memperoleh hasil yang besar atau memuaskan, maka kita harus bekerja untuk meraihnya. Nah, kemudian pula tidak akan ada keberhasilan jika kita tidak berjuang terlebih dahulu. Proverb yang satu ini tentu juga memiliki peribahasa bahasa Indonesia, yaitu yang saya jelaskan tadi adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Then the last one is appearance can be deceptive. This proverb in English has almost the same meaning as the Indonesian proverb, namely calm weather wears away. The point of this proverb is that one appearance can deceive how one really is. Someone can look very good in front of us, but we don't know what the person really is just by looking at their appearance. Because as the saying goes, looks can be deceiving, almost the same as silly weather wears away. Right? People who seems ordinary can be dangerous people. Nah, maksud proverb yang terakhir ini adalah appearance can be deceptive. Jadi peribahasa dalam bahasa Inggris satu ini adalah memiliki makna yang hampir sama dengan peribahasa bahasa Indonesia, yaitu air tenang menghanyutkan. Nah, yang dimaksudkan oleh peribahasa ini adalah bahwasanya kita tidak boleh menilai orang itu dari luar saja. Ketika kita menilai orang dari luar, ketika orang itu memiliki sifat yang pendiam ataupun yang ramah, tapi kita tidak tahu bagaimana sifat aslinya atau sifat mereka di belakang kita, dan bisa jadi bahwasanya orang pendiam itu adalah orang yang berbahaya.
Okay, well, that was my brief explanation about how to prepare equivalent between two language, Indonesian and English. We can see that it is, as I say, even though the proverb, sentence, or prepared are the same different methods. Maybe that's all I can explain on this video. If there are any lesson in the explanation, I'm be sorry. Thank you. Oke, baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang bagaimana persamaan peribahasa antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa kita lihat bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, walaupun kalimat proverb atau peribahasa tersebut berbeda, tapi mereka memiliki makna yang sama atau pengertian yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.